Shalom saudara, puji Tuhan. Kita masuk di hari yang ke-8. Mari kita tetap semangat dalam puji menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau sama-sama menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saat ku menyembah, Tuhan.
sembahmu Yesus. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Oh haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya, syukur bagimu. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Haleluya, syukur, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, beri bagimu. Kami mau sembahmu Yesus, kami meninggikan namamu. Haleluya, haleluya, layak dipuji disembah, layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Tuhan yang bertata di atas pujian kami Tuhan, di atas kehidupan kami Bapa. Namamu besar dan mulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan layak, layak dipuji. Ya hanya Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Bertatalah dalam kehidupan kami Bapa. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab namamu besar, Kau Allah yang besar. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik, yang begitu mengasihi kami Bapa. Kau Allah yang luar biasa Bapa. Saat ini Tuhan, kami berbakti, memuji mendengar nama-Mu Bapa, menyembah nama Bapa. Mari Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Bapa ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita bersama. Tetap semangat di hari yang ke-8. Amin. Kita pujikan anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan Roh Kudus tercurah.
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya. Amin. Yes. Haleluya. Katakan saat ini harinya Tuhan. Saat pembebasan Tuhan, menanggung dosa dikatakan. Mari bersorak bagi Dia, baru tercurah. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Dengan sukacita, kita pujikan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat lihatnya. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Katakan dengan yakin. Yes. Menanggung dosa dikatakan. Mari berserah bagi Dia, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi kita dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan anggur baru tercurah, anggur. Haleluya. Tercurah atas umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anggur baru tercurah di tempat ini di setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama pujikan satu pujian. Bekerjalah Roh Kudus.
waktu kami serahkan dan bantuan kami sebagai sahabat. Bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang tuntun hamba-Mu, Roh Kudus yang berbicara atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Masih semangat nih. Hari ke-8 makin meletre apa? Makin semangat. Seharusnya semakin semangat ya Bapak Ibu Saudara, karena kemarin kita sudah belajar banyak dari Pak Heri, dan itu ternyata memberitakan firman Tuhan itu ternyata mengasihkan ya. Kalau lihat simulasi kemarin ya, tapi kalau kita berada di tempat, maksudnya di lapangan, ya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, untuk menuntun pemberitaan Injil kita. Hari ini adalah hari yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Saya diberi tema yaitu Roh Kudus melahirkan buah roh sebagai karakter manusia baru. Dan ini saya bersyukur kemarin Pak Heri dititipi sama Pak Daniel untuk menyampaikan buku tanpa kata ya Pak, kemarin ya, dengan warna-warna. Dan itu ternyata saya sudah maksudnya itu tuh sudah saya siapkan untuk membuka firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya dimudahkan sekali karena kemarin kita sudah praktek, kita sudah simulasi gitu. Tapi saya mau kembali lagi mengingatkan kita semua. Kembali mengingatkan kita semua bagaimana kehidupan kita yang lama, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sebenarnya kita itu sudah menerima kemuliaan Allah. Awalnya Tuhan ciptakan kita dan taruh kita di taman yang begitu indah. Namun manusia harus jatuh dalam dosa. Manusia mengalami kejatuhan dalam dosa. Dan akhirnya harus diusir dari Taman Eden. Dan itu adalah momen di mana kita manusia terpisah dari Allah. Kita manusia mengalami kerusakan hubungan dengan Allah. Karena kita jatuh dalam dosa. Lalu atas inisiatif Allah berinisiatif. Karena Allah tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Allah berinisiatif untuk mengadakan perdamaian dengan manusia. Hebatnya Allah kita ya Bapak Ibu Saudara, di mana Allah sudah dikecewakan oleh ciptaannya yang begitu dimen-men, penciptaannya yang begitu dianggap Allah itu ciptaan yang luar biasa. Allah dikecewakan, tetapi Allah punya inisiatif untuk mengembalikan hubungan, supaya hubungan manusia dengan Allah kembali baik. Lalu Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai korban penebusan bagi dosa kita semua. Dan akhirnya kita mengalami pemulihan, kita dipulihkan oleh darahnya yang mengalir di kayu salib,
dan kita menjadi manusia yang baru. Kita diperbaharui oleh Allah. Untuk itu, sesuai dengan buku tanpa kata kemarin, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan jentik terus, jangan kecil terus, tapi kita harus bertumbuh. Dan pada akhirnya nanti ketika kita bisa mempertahankan atau kita setia di dalam Tuhan, maka mahkota kemuliaan itu akan kita terima kembali, yaitu surga mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah untuk itulah dalam proses pertumbuhan, dalam proses kita setelah menjadi manusia baru, kita dituntut untuk bertumbuh. Dalam proses pertumbuhan harus ada hasilnya, betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita menanam sebuah pohon, seandainya kita menanam pohon sirsat, kita berharap akan menghasilkan buah. Kita berharap akan menemukan satu buah atau dua buah atau hasilnya itu kelihatan bahwa itu buah sirsat. Saya dari dulu tidak pernah bisa menanam Bapak Ibu Saudara. Kalau nanam apa aja mesti mati. Suami saya sama. Kita dua orang bertangan panas, ya, bertangan panas karena di rumah kami yang lama di Colomadu itu, kami dari awal rumah kami dibangun, kami menanam pohon sirsat. Sampai kami pindah ke Banyuagung, itu pohon tidak berbuah sama sekali. Jangankan berbuah, pohonnya membesar pun tidak gitu loh. Jadi cuma ada ranting dan beberapa daun saja. Itu kami tidak bisa menanam Bapak Ibu Saudara. Semenjak saya hamil Niel, Pak Daniel ini akhirnya tangannya menjadi dingin. Ya. Bukan sikapnya yang dingin ya. Tapi tangannya jadi dingin, akhirnya bisa merawat tanaman di rumah. Tapi ya cuma sampai Niel lahir. Setelah itu ya sudah porak-poranda. Akhirnya datanglah penyelamat. Ya, Mas Dito. Merawat setiap hari. Nah, dalam proses pertumbuhan kita pasti menunggu hasilnya, gitu, menunggu buahnya. Dan untuk itulah kehidupan kita selama di dunia, ketika kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, menjadi manusia baru, kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah, kita harus berbuah. Nah, dalam tema ini saya diberi satu ayat, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ini ayat yang mendasari firman Tuhan pada hari ini, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kita mau baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Pada firman Tuhan pada hari ini, kita melihat, kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ini dalam satu perikop. Kalau kita lihat perikop di atasnya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup menurut daging dan roh. Jadi ini buah roh ini berada dalam satu perikop hidup menurut daging dan hidup menurut daging atau roh. Selanjutnya Mas. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin, kita mau bahas dulu antara daging dan roh. Daging di sini itu berarti daging kita ya, bukan daging sapi, bukan daging kambing gitu ya. Daging di sini itu adalah tubuh kita, daging. Nah, daging itu adalah bagian diri manusia yang rusak. Rusak dalam artian manusia jatuh dalam dosa. Rusaknya itu karena dosa. Ketika
manusia jatuh dalam dosa, kedagingan manusia itu menjadi rusak, kita itu jadi kayak menjadi hamba dosa. Daging kita itu menuruti segala hal yang tidak berkenan. Dosa itu kan ngomongin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, daging kita ini lebih suka itu untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lalu roh adalah bagian diri dari manusia yang sudah diperbaharui. Ketika Kristus mati di kayu salib, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, pada pengorbanan Kristus, maka manusia menjadi manusia yang baru. Dan sejak itulah Roh Kudus diberikan dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam diri kita itu ada daging dan roh. Jadi roh itu adalah bagian dari diri kita yang sudah diperbaharui oleh Allah. Nah, daging dan roh itu selalu berlawanan, Bapak Ibu Saudara. Artinya daging menolak untuk melakukan keinginan roh. Dan roh pun menolak untuk melakukan keinginan daging. Sehingga kadang-kadang dalam diri kita, seberapa banyak kita sering ketika kita berada dalam sebuah situasi, kita harus diperhadapkan dalam beberapa pilihan, 2 pilihan. Kita tahu, firman Tuhan katakan kita tahu yang baik, tetapi terkadang kita daging kita lebih menguasai diri kita sehingga kita melakukan apa yang tidak baik. Kita tahu bahwa ini baik, ini adalah ini standarnya yang baik nih, yang kita ketahui ini adalah baik. Tetapi kadang eksekusi yang kita lakukan adalah daging kita yang lebih berkuasa, daging kita yang lebih menguasai diri kita sehingga kita terkadang memilih kedagingan kita. Nah, perbuatan daging dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, bisa dibaca di Alkitab. Itu adalah hal-hal yang diperbuat oleh daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang kita lihat pada manusia dunia. Maksudnya orang-orang dunia itu adalah perbuatan daging. Nah, perbuatan roh adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika kita bandingkan Bapak Ibu Saudara, itu adalah 2 hal yang berlawanan, betul tidak? Yang satu lebih kepada hal-hal yang duniawi, yang dunia sangat nikmati untuk dilakukan, sedangkan perbuatan roh itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan bagi orang-orang dunia karena mereka menolak untuk melakukan hal-hal yang rohani. Tapi bagi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang harus kita hasilkan adalah yang perbuatan roh. Itu yang hasil yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia baru. Bahwa kita harus hidup di dalam roh. Buah roh yang harus kita hasilkan, bukan perbuatan daging. Tetapi karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam daging kita, maka terkadang yaitu kayak lagu dangdut, kita harus jatuh bangun dalam dosa. Kita harus kadang-kadang lebih mengutamakan daging karena ya sejatinya manusia ya seperti itu. Kalau manusia tidak hidup kalau manusia tidak bergantung kepada roh, maka yang dilakukan hasilnya ya akan daging lagi. Karena
Kita itu kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, karena tuntutan kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dan harus menghasilkan buah, maka kita harus menjadi manusia baru yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Poin yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mematikan keinginan daging kita. Betul tidak? Ya. Mematikan keinginan daging. Kita mau baca di Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mematikan keinginan daging di sini menggunakan kata menyalibkan. Menyalibkan bahasa Yunani-nya ada, tapi saya nggak bisa bacanya, jadi saya nggak cantumkan. Saya pakai bahasa Inggrisnya. Destroy its power utterly. Ya, destroy its power utterly, yang artinya menghancurkan kekuatannya sepenuhnya. Jadi menyalibkan daging itu yaitu menghancurkan kekuatan daging secara sepenuhnya. Pakai sepenuhnya ya. Jadi tidak hanya menghancurkan kekuatan daging dalam diri kita, tetapi menghancurkan secara sepenuhnya. Sepenuhnya itu berarti seluruhnya. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara ketika kita memiliki barang-barang elektronik di rumah, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan power untuk menghidupkannya, yaitu listrik. Ketika listrik itu mengalirkan kekuatan pada barang-barang elektronik di rumah kita, seperti kipas angin, lampu dan sebagainya, maka lampu itu hidup kalau dihidupkan. Kipas angin bisa hidup. Tetapi ketika aliran kekuatan listrik itu dimatikan, maka lampu itu kan tidak menyala, TV tidak menyala, AC tidak menyala, kipas angin tidak menyala, akhirnya kan tidak berguna, tidak berjalan atau tidak bermanfaat gitu. Nah, sama kalau itu kan barang-barang elektronik ya, barang-barang mati ya Bapak Ibu. Jadi ketika dihidupkan ya dihidupkan, ketika dimatikan ya dimatikan gitu. Tetapi hidup kita ini kan barang hidup, Bapak Ibu. Tidak bisa serta-merta kayak robot. Kita dimatikan power off, kita tidak bisa melakukan apapun. Ketika power on, robot bergerak, tapi tidak dengan manusia. Manusia punya kehendaknya sendiri. Tidak bisa di turn off gitu kan. Tidak bisa dinyalakan nyalakan hidupnya kan gitu. Jadi lebih sulit mengendalikan keinginan daging dalam kehidupan kita daripada menghidupkan aliran listrik pada sebuah barang gitu, karena mereka adalah barang-barang mati yang dikendalikan oleh manusia, sedangkan manusia adalah barang hidup gitu, tidak bisa dikendalikan tidak bisa dikendalikan oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mematikan keinginan daging kita, menghancurkan kekuatan daging sepenuhnya. Jadi kita mau memiliki komitmen Bapak Ibu Saudara untuk mematikan kekuatan daging dalam kehidupan kita sepenuhnya. Kita harus memiliki komitmen itu sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kalau kita sudah matikan berarti daging tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Keinginan-keinginan daging itu tidak bisa menguasai kehidupan kita lagi. Karena kita sudah menghancurkannya, menghancurkan kekuatan daging itu secara sepenuhnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara,
mari kita miliki komitmen yang kuat untuk mematikan keinginan daging supaya kita bertumbuh, terlebih kita berbuah. Salah satu alasan untuk kita bisa berkomitmen adalah menurut saya Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu seharusnya menjadi alasan untuk kita bisa berkomitmen untuk mematikan daging kita. Karena siapa kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita itu bukan siapa-siapa. Kehidupan kita itu kayak barang rongsok yang sudah tidak berguna. Kita itu adalah sampah gitu. Tetapi karena inisiatif Allah, karena kasih Allah yang begitu luar biasa, Allah ambil kita dari tempat sampah untuk dimurnikan kembali, disucikan kembali, untuk menjadi manusia yang baru lagi, untuk diperbaharui lagi. Sehingga walaupun kita memiliki kehendak bebas, tetapi kita bisa memiliki komitmen untuk menyalibkan daging kita, untuk mematikan kekuatan daging kita supaya daging tidak berkuasa lagi, dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Jadi mari kita mau sama-sama mengingat pengorbanan Kristus sebagai salah satu cara untuk kita berkomitmen mematikan daging kita, mematikan kuasa daging dalam kehidupan kita. Cara mematikan daging kita gimana Bapak Ibu Saudara? Poin yang kedua, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika daging dimatikan, maka kita harus menghidupkan roh. Kita harus mau dipimpin oleh roh supaya daging itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Karena balik lagi seperti yang di depan, roh dan daging itu berlawanan gitu. Ketika kita mau mematikan salah satunya, berarti yang ditarungkan itu lawannya, yaitu daging lawannya roh. Untuk itu bagaimana cara kita mematikan daging? Dengan memberi diri kita dipimpin oleh roh. Kita baca di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi saya bacakan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita sudah diperbaharui oleh Allah, menjadi pribadi yang menjadi pengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus, kita dianugerahi penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin di sini menggunakan kata ageste. Gampang ini Pak. Ini bahasanya gampang, jadi saya cantumkan. Ageste dari bahasa Yunani, kalau bahasa Inggrisnya spend a day. Wah, ini biasanya kata-kata ini itu paling disukai untuk anak-anak muda. Menghabiskan waktu denganmu. Wah, artinya menghabiskan satu hari bersama. Jadi kita harus memberi diri untuk menghabiskan waktu kita bersama dengan Roh Kudus. Menghabiskan satu hari bersama di sini bukan berarti menghabiskan satu hari dalam kehidupan kita. Jadi mama saya 37 tahun, saya mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau sediakan satu hari dari 37 tahun kehidupan saya untuk bersama dengan Roh Kudus. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi memberi diri menghabiskan 24 jam sehari selama hidup kita. Jadi 24 jam kali 7 hari, kali 30 hari, kali 4 minggu, kali 12 bulan, dan kali berapa tahun kita hidup. Itu kita mau habiskan waktu bersama dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada waktu atau tidak ada celah untuk kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sepanjang waktu kehidupan kita berada dalam pimpinan Roh Kudus.
dari kita menghabiskan 1 hari bersama Roh Kudus, menghabiskan waktu bersama Roh Kudus, maka yang kita dapat adalah kita akan semakin mengenal Roh Kudus. Kita semakin mengenal suara Roh Kudus. Itu yang biasa menjadi alasan orang-orang Kristen, karena apa? Aku tidak dengar apa-apa dari Roh Kudus. Lah, tidak dengar apa-apa karena tidak mengenal. Kalau kita mengenal, kayak Pak Daniel kemarin, begitu ditelepon, kalau kita mengenal, maka nomornya ganti berapa kali pun, pasti akan tahu kalau ini, oh ini. Seandainya Pak Daniel, atau seandainya saya ditelepon mami saya, walaupun saya nggak ketemu mami saya karena saya kenal mami saya, walaupun beberapa minggu tidak ketemu, mami tidak ke rumah, tapi ketika ditelepon mami pakai HP orang lain, saya akan tahu langsung. Ketika di sana katakan halo, non, nah, apa mam, gitu, saya akan langsung mengenal nih suara mami saya, gitu. Karena kami pernah menghabiskan waktu, karena saking mengenal gitu. Wong saya anaknya, masa ya dikenal ya, gitu. Oh gitu ibu saya, masa saya tidak kenal gitu. Nah sama seperti Roh Kudus, ketika kita selalu bersekutu bersama Roh Kudus, menghabiskan waktu setiap saat dengan Roh Kudus, maka kita akan terbiasa, kita akan lebih peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga tuntunan Roh Kudus itu ada bersama kita. Kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus 24 jam selama hidup kita. Menundukkan diri atas kuasa Roh Kudus membuat hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus itu membutuhkan penundukan diri, Bapak Ibu Saudara. Penundukan diri itu apa? Ngomongin apa? Ketaatan. Percuma kita mendengar suara Roh Kudus, tetapi kalau kita tidak menundukkan diri kepada suara Roh Kudus, itu menjadi percuma. Kita balik lagi melakukan perbuatan daging kita. Tetapi ketika kita mau dipimpin sama Roh Kudus dan kita menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus, maka itu kayak gayung bersambut. Kehidupan kita akan seturut dengan apa yang Roh Kudus mau. Roh Kudus ngomong A, kita melakukan A. Roh Kudus ngomong B, kita melakukan B. Kita dengan sukarela mau melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan, taat akan apa yang Roh Kudus mau. Itu akan pimpinan Roh Kudus itu akan sangat bermanfaat atau berdampak dalam kehidupan kita ketika kita menundukkan diri, ketika kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Kita baca di ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan Alkitab elektronik, kita mau lihat di terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga. Di situ dikatakan, kalau enggak baca di depan ada, janganlah kita sombong dan berpikir di mata Tuhan aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Dan janganlah kita iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat. Di sini ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita itu akan menjadi teratur, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ketika kita berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita pasti akan berdampak bagi orang lain. Dan terlebih hasilnya pun pasti kita menjadi pribadi yang memiliki potensi atau memiliki kemampuan lebih. Karena balik lagi, bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kehidupan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan ada sesuatu yang berdampak baik bagi orang lain. Sesuatu yang menghasilkan pencapaian-pencapaian tertentu. Mungkin yang sekolah ketika
anak ini boleh mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang berprestasi karena dia menyadari bahwa hidupnya harus berguna, harus berdampak, dan dia mau menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus sehingga ini anak akan berdampak. Ini anak akan berpotensi. Begitu juga yang bekerja, begitu juga ibu rumah tangga, begitu juga kita semua dalam segala segmen kehidupan kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah yang berdampak bagi orang lain. Nah, di sini yang kadang membuat kita jatuh lagi, ya. Jatuh pada kesombongan. Karena kita berpotensi, karena kita merasa mampu, kita merasa penuh, akhirnya roh kesombongan kita yang keluar. Kita balik lagi ke daging kita lagi. Kita jadi sombong, kita jadi merasa, lo ini lo aku gitu. Nah, di sini kita harus sadari Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus yang memampukan kita. Balik lagi, kita siapa sih? Kita punya apa sih? Kita bisa berkuasa apa sih gitu? Kekuatan kita apa sih gitu? Kita itu bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa gitu. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, maka bukan kemampuan kita yang berjalan dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan. So, jangan sombong. Dikatakan jangan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih hebat dari orang lain. Bagi mereka yang melihat orang lain lebih hebat, ya jangan iri gitu. Firman Tuhan jangan iri, katakan jangan iri akan keberhasilan orang lain. Karena saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti akan memberikan kita karunia-karunia yang berbeda. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. A diberikan karunia ini, B diberikan karunia ini, C diberikan karunia ini. Tuhan, Roh Kudus memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan pastinya Roh Kudus melihat kemampuan kita untuk menerima karunia atau talenta yang Tuhan Roh Kudus inginkan untuk kita terima. Balik lagi Bapak Ibu Saudara, niatan Roh Kudus memberikan karunia kepada kita bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita satu tubuh memiliki peran yang berbeda dan bergerak bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek gitu. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya menurut takarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sadari ketika kita berpotensi, ketika kita bisa, itu karena Roh Kudus. Ketika kita tidak lebih baik dari orang lain, ya gak apa-apa. Karena Roh Kudus pun bekerja dalam kehidupan kita, sesuai takaran kita, sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sadari ketika kita bisa bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Next. Mengalami perubahan hidup lebih penting daripada manifestasi Roh Kudus. Karena menjadi teladan hidup adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam ibadah 10 hari, ada rasa di mana kita mengejar manifestasi Allah, manifestasi Roh Kudus dalam ibadah kita. Itu baik menurut saya, dan itu mendukung iman kita kepada Tuhan, mendukung pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tetapi perubahan hidup itu jauh lebih penting. Dan yang pasti perubahan hidup kita itu juga merupakan salah satu cara untuk memberitakan Injil. Kesaksian hidup kita, gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan Injil, menginjili orang, kita sedang
berbicara tentang kebaikan Kristus. Kita sedang berbicara tentang berita sukacita Injil itu. Tetapi jika dalam kehidupan kita tidak menghidupi apa yang kita katakan, maka itu akan menjadi percuma. Itu akan menjadi sia-sia. Ibaratnya orang akan melihat kita gajah diblangkoni, iso khotbah iso nglakoni gitu. Itu juga akan menghambat orang untuk percaya kepada Kristus. Karena apa? Oh, orang Kristen kuwi gur iso kok jatuh loh gitu. Tetapi dalam kehidupannya ya padha wae gitu. Dari dibaptis sampai sekarang enggak ada perubahan dalam kehidupannya. Itu juga bukan suatu hal yang baik. Tetapi perubahan hidup kita berubah. Kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tanpa kita berbicara itu juga percuma gitu. Jadi pemberitaan Injil itu ibaratnya kita harus bergerak dan kita harus berubah gitu. Jadi perubahan hidup kita bagi anak-anak muda, kalau cuma nyanyi neng di kamar mandi nyanyinya rohani sekali, story ini rohani sekali gitu. Tapi orang tuanya lihat, lah wong uripmu ngono-ngono wae kok leleh gitu. Itu juga enggak akan jadi berkat buat orang lain, tidak akan menjadi kesaksian bagi orang tua kita. Bagi orang tua berharap ngandani anaknya, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya, anak-anak juga akan, Pak, Bu, kowe isone gur ngomong tok tapi yo ndak ada yang bisa tak teladani. Itu menjadi sesuatu hal yang akhirnya jadi batu sandungan buat kita juga. Untuk itu buah roh yang ada dalam kehidupan manusia baru kita itu harus kita hidupi. Kita harus memastikan bahwa hidup kita itu berubah dan berbuah. Kehidupan kita harus berubah dan berbuah. Gitu. Jadi kita tidak bisa hanya cuma ngomong doang, tapi tidak ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kita berubah, tetapi kita tidak memberitakan Injil juga tidak bisa. Ini harus berjalan beriringan dalam kehidupan kita, supaya banyak orang boleh melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu karakternya adalah karakter Kristus, buah roh tadi. Next. Nah, kesimpulannya. Saya sudah mengap-mengap di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus melahirkan buah roh sebagai karakter manusia baru dalam hidup kita dengan mematikan keinginan daging. Kita menundukkan diri, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari kita sadari bahwa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Daniel. Baik Bapak Ibu Saudara, saja untuk kita mencermati kembali ayat yang menjadi fokus kita atau menjadi ayat tema kita hari ini. Galatia pasal yang ke-5. Mas Nunus boleh bantu yang ada tabelnya tadi. Galatia 5 ayat yang ke-22 ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Ibu Putri. Galatia 5 ayat 22 dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah apa saja? Kasih, lalu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ini dia Mas Nunus. Ya, ditahan di sini saja. Itu apa? Buah roh. Ayat yang ke-19 itu diawali dengan kata-kata yang beda. Apa itu? Perbuatan daging. Nah, ayat 19 itu dikatakan perbuatan daging. Saya pinjam pointernya sebentar dong. Supaya saya bisa, apa yang disampaikan Bu Putri tadi, saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mengingat lebih jeli lagi. Ya, perbuatan daging. Apa?
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Wah ini saya ndak nih, oh ini ndak nih, ini ndak, sihir, saya meneh, saya bukan Harry Potter gitu kan. Perseteruan, kita mulai nyerempet-nyerempet nih. Perselisihan, wah aku banget ini. Iri hati, oh hari-hari gitu ya. Amarah, wah wis jotakon gitu kan. Kepentingan diri sendiri, wah saya sekali gitu. Persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya, perbuatan daging. Artinya gini, ini perbuatan daging. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan ini, yang melakukan ya kita berarti. Daging, maksudnya ini manusia lama ini loh. Kalau kita melakukan ini semua, yang melakukan siapa? Ya kita. Gampang kok. Bapak Ibu lebih gampang marah apa menahan amarah? Gampang marah nih Mas Gilang ya. Lebih gampang egois apa sharing? Egois gitu. Lebih gampang kemabukan di sini nggak ada yang mabuk. Nggak ada ya di sini ya minum anggur gitu nggak ada tuh ya. Perjamuan kudus tok ya minum anggur ya. Ya. Apa yang di sini ya? Perselisihan. Oh iri deh iri. Lebih gampang menahan iri apa lebih gampang iri? Lebih gampang iri gitu. Artinya kalau kita melakukan ini yang melakukan adalah daging kita. Tapi kalau ayat yang ke-22 tadi, tetapi buah roh. Apakah Rasul Paulus tidak salah memilih kata? Kenapa kalau daging itu kok perbuatan daging? Tetapi untuk mendefinisikan kasih, sukacita, damai itu Rasul Paulus mengatakan dalam manusia baru, maka bukan perbuatan manusia yang dipimpin roh gitu, enggak gitu. Tetapi perbuatan tapi buah roh gitu kan. Ini bukan berarti terus, tadi saya mikir apa perbuatan roh, bukan buah roh. Tetapi ini pun juga tidak keliru, karena artinya begini. Kalau Bapak Ibu bisa mengasihi, itu bukan kita, tetapi roh. Kalau kita bisa bersuka cita, itu bukan kita, karena itu kalau daging yang tadi. Ya, Rasul Paulus menggunakan katanya buah roh. Jadi ketika kita bisa mengasihi, kita bisa sukacita, damai sejahtera. Sukacita di sini beda dengan kegembiraan ya. Jadi sukacita di sini kalau bahasa Inggrisnya menggunakan kata joy. Love, joy gitu ya. Apa bedanya joy sama happiness? Joy itu dari dalam, happiness dari luar. Ya, Bapak Ibu healing ke Tangmangu, happy, ya itu karena ada sesuatu dari luar. Tapi kalau joy, sukacita itu mau ke Tangmangu, mau nggak ke Tangmangu, tetap ada sukacita. Damai sejahtera, kesabaran. Anak saya aja latihan sabar, maksud kita enggak bisa latihan sabar. Niel itu nih mau marah dikit gitu, maminya tunggu sabar gimana? Bar. Anak kecil aja diajari sabar, kemurahan. Ini kemurahan bukan murah banget gitu, kemurahan bukan gitu ya. Kemurahan itu murah hati gitu loh ya. Bukan terus orang Kristen itu kemurahan gitu kan. Kurang larang sidik, bukan ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua yang menghasilkan roh satu. Itu dulu. Ya, karena tadi Bu Putri tidak sempat membahas masing-masing ini. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa kalau Dito bisa punya sukacita, damai sejahtera itu karena roh. Itu dulu, satu. Bukan karena daging kita enggak berkuasa melakukan ini. Ya, saya percaya ada beberapa orang di sini mungkin timbul pertanyaan. Simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti saya maksudnya piye kok ada pertanyaan. Yang kedua, perbuatan ini kalau dalam bahasa aslinya itu jamak. Perbuatan daging. Tapi kalau buah roh itu tunggal. Ya, jadi buah roh. Jadi guru-guru selama ini yang masih ngajar pakai buah-buah roh itu harus bertobat. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh karena cuma satu. Arti pentingnya apa? Artinya kalau daging itu untuk melakukan ini, melakukan itu, maka daging itu bisa gini loh. Kita ini bisa melakukan banyak hal dengan kecenderungan dosa kita. Perbuatan-perbuatan dosa ini begitu mencengkeram hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga.
Dan perbuatan daging kita ini bisa melakukan banyak kejahatan. Perbuatan-perbuatan. Tapi roh, begitu Bapak Ibu mengizinkan roh memimpin diri kita, maka roh ini akan memampukan kita untuk mengasihi, punya sukacita, damai sejahtera. Ini itu sakset. Perbuatan daging, mungkin ada orang yang melakukan percabulan, tapi sisanya nggak dilakukan. Karena perbuatan banyak. Mungkin ada yang hawa nafsu, penyembahan berhala, tapi dia tidak suka mabuk. Ya, bisa perbuatannya macam-macam, bisa beda-beda, tapi semuanya berasal dari daging. Tapi kalau buah roh, sakset Bapak Ibu Saudara. Buah roh itu akan memampukan kita punya kasih sukacita, roh yang sama. Roh itu begitu ada dalam diri kita, udah, roh akan memborong diri kita untuk memampukan kita mengasihi, punya sukacita, punya damai sejahtera. Itu karya roh. Kenapa orang Kristen, walaupun mungkin sudah ikut ibadah KKR 10 hari, tapi kok bisa kehilangan sukacita? Kenapa? Karena kita seringkali lalai untuk tidak memberi diri dipimpin roh. Tapi kalau setiap hari, makanya tadi kata-kata apa tadi, menghabiskan waktu 1 hari bersama roh, itu artinya setiap kita melangkah, kita melibatkan Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mengasihi, bukan karena kita bisa mengasihi, tapi karena roh. Nah, tadi saya bilang ada beberapa mungkin mikir, ada muncul pertanyaan. Saya enggak tahu ada yang muncul pertanyaan apa enggak. Tapi tadi saya menimbang-nimbang begini. Kalau memang itu roh yang memampukan kita mengasihi, sukacita dan lain sebagainya, bukankah orang-orang di luar Kristus pun bisa melakukan ini? Betul? Ada enggak orang yang bukan Kristen tapi mengasihi? Banyak. Sukacita? Banyak. Damai sejahtera, kesabaran, banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih sabar daripada orang Kristen. Ada enggak? Banyak. Lalu terus gimana? Yang mau jawabannya ikut pemuritan. Ini dijawab enggak ya? Biar ikut pemuritan aja ya. Ya, yang penasaran ikut pemuritan. Mas Gilang tahu jawabannya? Kenapa banyak? Saya jawab biar tertarik ikut pemuritan. Kalau sampai enggak tertarik, kebangetan Bapak Ibu Saudara. Ya, kebangetan. Harusnya ikut pemuritan. Oh, berarti Alkitab kita tuh komplit ya. Ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada enggak orang-orang di luar Kristen yang bisa melakukan ini? Jawabannya ada. Kenapa bisa seperti itu? Rasul Paulus menambahkan kalimat di situ. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang-orang di luar sana, mereka bisa seperti ini. Karena di luar sana ada hukum. Orang-orang Yahudi mengenalnya dengan Taurat. Agama-agama lain mungkin mengenalnya dengan bahasa mereka masing-masing. Hukum-hukum itu tidak bisa menentang buah roh. Karena mereka juga mengaminkan buah roh. Sehingga orang-orang yang bahkan tidak dipimpin Roh Kudus pun bisa nggak melakukan ini? Bisa, karena di luar sana hukum-hukum Taurat, hukum yang lain, hukum agama-agama yang lain pun mengaminkan buah roh. Lalu apa kelebihan kita? Kenapa Rasul Paulus bahkan sampai beri dirimu dipimpin oleh roh? Kalau mereka punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah upaya mereka memenuhi hukum. Apa tujuan mereka bisa memenuhi hukum? Agar mereka bisa diselamatkan. Itu hukum mereka. Tapi Spirit, Roh Kudus tidak demikian. Orang yang percaya kepada Kristus
memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang memampukan. Supaya kita bisa masuk surga? Enggak, karena ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, ada jaminan keselamatan yang kita miliki. Kita berbuat baik, kembali pada dasar-dasar keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Buah roh ini akan memunculkan karakter baru, manusia baru, karakter Kristus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga Kristus dinyatakan, Kristus muncul. Sehingga orang bisa melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Nah, bingung apa bingung? Enggak ya? Ikut pemuritan ya? Gitu ya? Wah, langsung. Bayu ikut pemuritan ya, Bay? Menang KB Pak Heri. Dalam waktu dekat saya akan luncurkan pemuritan yang dasar untuk memuridkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda ini. Mungkin kita bikin online aja ben ora ono alasan, ora duwe wektu gitu kan, online aja. Ora duwe kuota, wah repot gitu. Terus piye iki alasannya? Tapi itu pilihan lah. Ya, PI tanpa PA, pengabaran Injil, tanpa pendalaman Alkitab, tanpa dengan pemuritan, ya kaya layangan putus. Tadi Kristen ning nanti ketika masalah datang, ya ceklek meneh. Betul enggak Mas Iri? Tapi kalau PA tok, wah pinter, ini enggak diutus jadi pemuritan, wah ya ngebak-ngebak gereja gitu kan. Jadi harus komplit ya. Bapak Ibu Saudara harus bisa jadi penyalur berkatnya Tuhan. Kita mengabarkan Injil, tapi kita juga harus belajar supaya kita bisa mengajar. Buah roh, ingat bahwa Roh Kudus yang memampukan itu, bukan kita. Kemudian roh memampukan kita menjalankan semua ini. Dan lebih lagi, ini kita lakukan untuk kita memuliakan Tuhan. Karena orang-orang di luar pun bisa melakukan ini. Tetapi mereka melakukannya karena mereka menerapkan hukum. Karena mereka melakukan hukum sebagai upaya untuk bisa beroleh keselamatan. Tidak demikian dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sudah diselamatkan karena Kristus betul-betul sudah hidup dalam hidup kita. Tinggal kita bagaimana bisa menyalurkan, menceritakan kepada banyak orang. Pemain musik boleh maju ke depan, monggo. Vincent boleh bantu. Kita naikkan pujian akhir tadi ya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi di dalam kehidupan kami. Agar sungguh kami betul-betul boleh menghidupi buah roh ini. Bukan perbuatan daging, bukan perbuatan tercemar, perbuatan dosa, tetapi ada karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari katakan lagi, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Izinkan Roh Tuhan bertahta dalam hati dan pikiran kita, supaya dari dalam diri kita terpancar ada buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ada mengalir dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk kita mau sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Mari setiap kita yang terus jatuh bangun dalam perbuatan daging,
Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini diingatkan, ya aku terus jatuh bangun dalam perbuatan daging. Maka malam hari ini katakan pada Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus bertata dalam hatiku, pimpin hidup dan langkahku. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau terutama di hidupku. Biar jemaat katakan sendiri, bekerjalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terus bergumul dalam dosa, terus bergumul dengan pikiran-pikiran kotor, perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan daging. Hari ini, malam ini, mari kita datang dengan penuh penyesalan pada Tuhan. Dan minta Roh Kudus yang menuntun supaya buah roh nyata dalam hidup kita. Angkat kedua tanganmu dengan penuh berserah diri pada Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus penuh kami. Kerjalah ya Bapak. Roh Kudus berkarya menginsafkan kami akan dosa-dosa kami. Ya, menggerakkan kami untuk lebih sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah, melawat tanahmu, melawat hambamu. Mari minta Roh Kudus bekerja, berkarya. Mari minta Roh Kudus lebih lagi bertata dalam hati dan pikiran kita. Biarlah buah roh sungguh nyata dalam hidupmu. Dia yang memampukanmu, Dia yang menolongmu menjadi hamba kebenaran, menjadi manusia yang baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan kecemaran, hidup dalam kekudusannya, memancarkan terangnya. Ya Tuhan, sembahlah Tuhan. Ya Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah. Tuhan mengenal isi hatimu. Dia mengerti setiap perbuatan-perbuatan daging yang masih terus mengikat kita. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita terus menjadi seperti itu apa adanya. Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita berbenah, Tuhan mau kita bertobat agar kita bisa berbuah. Malam hari ini mari kita sungguh-sungguh lepaskan semua setiap perbuatan-perbuatan daging. Mari kita mau tanggalkan semua perbuatan-perbuatan manusia lama kita, agar dibarui dalam roh dan pikiran. Oh Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Jadikan kami alat-Mu yang bersinar terang, menjadi perabot-perabot bagi kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya.
ini, mari setiap kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berurusan pribadi dengan Allah. Dia mengenal setiap perbuatan-perbuatan kita dalam tempat tersembunyi sekalipun. Dia tahu perbuatan-perbuatan daging yang masih terus mengikat kita. Dan karena itu malam hari ini, dengarkan suara Roh Kudus yang sedang mengkoreksi hatimu. Bapak Ibu Saudara, buka hati lebar-lebar. Tuhan tidak mau kita terus hancur, terseret dalam kebinasaan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga firman-Nya disampaikan malam hari ini. Agar kita mau memilih melangkah dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam buah roh. Oleh karena itu malam hari ini, setiap kita yang masih bergumul dalam dosa, masih bergumul dengan perbuatan-perbuatan daging yang terus menerus engkau jatuh bangun di dalamnya. Angkatlah tanganmu tanda penyesalan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tanda rindu bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Dan izinkan setiap kami hamba-hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua. Saya mohon Pak Heri dan Bu Retno bisa bantu saya untuk menghampiri. Angkat tanganmu tinggi, engkau tidak perlu malu. Tidak ada rasa malu bagi orang yang mau berubah. Tidak perlu ada rasa malu bagi orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan hidup dalam hidup yang baru. Kami mengangkat tangan kami. Kami terus-menerus jatuh dalam kenajisan Tuhan. Kami lebih memilih untuk menuruti kedagingan kami daripada perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Roh Kudus tolong kami. Ya, kau yang sudah didoakan boleh kembali duduk. Yang belum didoakan dan mengangkat tangan tetap mengangkat tangan, dan biarkan kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Akui dosamu dan minta Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tolong kami. Ya Yesus, segera Bapak ya Tuhan, Roh Kudus bekerja. Haleluya, dipulihkan. Oh haleluya, tetap menyembah Tuhan, mohon ampun pada Tuhan, dan katakan Tuhan malam hari ini mau kubuka hatiku. Siki papa siki di. Yang masih didoakan terus berkumpul hati untuk Roh-Mu Tuhan, yang buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk
kuasa Allah. Ku buka hati untuk Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, tutupi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Yang belum didoakan tunggu sebentar. Ya. Kami terima lawatanmu Tuhan. Roh Kudus yang mempertobatkan setiap hati kami. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati Tuhan. menyembahmu Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara, dengarkan saya dulu. Kalau ada di antara kita hari-hari ini mungkin bergumul tentang sesuatu dan kita tidak juga kunjung mendapatkan jawabannya. Mari kita telisik hati kita masing-masing. Mungkinkah masih ada dosa yang terselip dalam diri kita? Sebab dosa itulah yang menghalangi doa-doa kita dijawab oleh Allah. Oleh karena itu, akui segala dosa kita dan izinkan Roh Kudus bekerja. Yang sudah didoakan, kau boleh ikuti saya berdoa. Roh Kudus. Yang sudah didoakan, kau boleh ikuti saya berdoa. Roh Kudus, tolong hamba-Mu. Roh Kudus, tolong anak-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Kami penuh dengan dosa-dosa dan kelalaian. Oleh karena itu, Roh Kudus, malam hari ini kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui setiap kekilafan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh dimurnikan, agar hidup kami sungguh-sungguh dibaharui menjadi manusia-manusia baru. Sehingga setiap doa-doa kami dijawab oleh Allah. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Mari kita duduk sejenak. Semua dipersilahkan untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Hati yang hancur, Tuhan berkenan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini yang hancur hati karena mengakui dosa-dosa pelanggaran, Tuhan berkenan atasnya. Terimalah kedamaian, terimalah sukacita, terimalah sejahtera, terimalah kasih. Setiap hal ini akan kita rasakan dalam hati kita ketika kita izinkan Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini
mari naikkan syukur pada Tuhan Bapak Ibu. Anak-anak muda angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Tanda mengucap syukur sama Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati kita malam hari ini. Katakan bersama sambil mengucap syukur. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Angkat kedua tanganmu dengan hati yang bersuka cita. Mari kita serukan bersama-sama. Katakan segala pujian. Terima kasih Tuhan. Dan saya mohon dengan hormat Ibu Retno akan berdoa meneguhkan firman Tuhan. Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami yakin Tuhan, buah Roh Kudus itu akan terus muncul hari lepas hari Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jangan tinggalkan kami, untuk kami boleh bertumbuh, mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan hari lepas hari. Sehingga perjalanan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Ibu Putri yang sudah menyampaikan Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu, terus berikan pengurapan yang daripada Engkau. Sehingga Ibu Putri boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati suami, berkati kandungannya, berkati Niel Tuhan. Berkati keluarga ini, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kami jemaat JKI, MCC Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan. Yang membuat Tuhan tertawa atas hidup kami. Membuat Tuhan disenangkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, setiap hari semakin hari kita dibukakan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Amin. Di saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Nanti para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Dan saudari kita bisa pimpin kita dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami dalam kudus karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu pada ibadah sore malam hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya setiap persembahan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Setianya Dia menyediakan
kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajakan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Untuk pengumuman yang bisa disampaikan, besok masuk hari yang ke-9, masih di lokasi yang sama di tempat ini, pukul 6 sore. Mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan, Pak? Bapak Ibu Saudara, besok adalah hari yang terakhir kita menempati tempat ini. Karena hari Minggu kita akan ke Hotel Haris dan Pop. Ya, jadi besok adalah terakhir kita datang ke sini jam 6 sore. Dalam rangka ibadah 10 hari ini ya, kalau besok-besok lagi ya mungkin dikasih kesempatan ibadah lagi di sini ya mungkin dalam rangka apa bisa saja. Tapi dalam rangkaian ibadah 10 hari besok terakhir untuk ibadah yang di sini jam 6 sore. Dan juga jangan lupa, mohon diingat maksud saya, karena kan Bapak Ibu Saudara belum tahu pengumumannya gitu kan, mohon diingat besok pulang ibadah kita ada perjamuan kasih ya. Jadi kita akan makan bersama di sebelah. Tadi siang saya sudah booking ke sini untuk kita besok sepulang ibadah perpisahan dengan tempat ini gitu ya. Kita makan-makan gitu ya. Etok-etok gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara mengingatkan hal ini, diharapkan kehadirannya. Jadi selesai ibadah kita pindah ke ruang sebelah untuk kita berfellowship, ngobrol sambil makan. Ya. Yang hari Minggu, nah ini dia. Hari Minggu itu pembicaranya tamu Bapak Pendeta Limpik Siang dari Gereja Pengharapan Allah. Tempatnya di mana? Di Hotel Haris. Besok kami beberapa orang akan berangkat ke Salatiga, ada pertemuan dengan sinode, sekaligus juga ulang tahun Ketua Umum. Mohon bantu doa, perjalanan kami bisa lancar PP ya, pulang pergi. Healing dulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Jangan lupa besok ada perjamuan kasih. Jadi yang tidak hadir tolong diingatkan. Ya diberitahu, sesuk teko. Soalnya mangan-mangan. Gitu ya. Minggu teko, soalnya nggone gede gitu ya. Nek kosong kok ya gimana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini hati kami limpah dengan damai sejahtera. Kami mengakui dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan setia dan adil dan akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa hanya oleh karena hidup dipimpin roh saja, maka buah roh itu boleh sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami boleh terus peka akan tuntunan Roh Kudus. Kami mau belajar taat sama tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, perbuatan daging kami tinggalkan, kami lepaskan, dan kami melakukan buah roh. Hidup kami dipenuhi buah roh. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan pakai semakin hari semakin heran. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi, agar lewat kehidupan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir, apa yang menjadi pergumulan, tantangan, permasalahan kehidupannya Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan kelepasan tepat pada waktu, dan juga lebih lagi Tuhan akan pakai kami agar segala pekerjaan kami ini menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Setiap pekerjaan tangan kami karena Tuhan buat berhasil beruntung, hasil yang kami terima tidak kami nikmati sendiri, tapi hasil yang berlimpah-limpah yang Tuhan beri pada kami ini dapat kami pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan juga terlebih berkati keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, yang cinta Tuhan, yang hormat Tuhan, sehingga dalam keluarga kami kasih Kristus sungguh-sungguh nyata.
Berkati anggota keluarga kami yang belum percaya pada Tuhan. Jamah hatinya, lawat hatinya, dan berikan kami keberanian untuk mewartakan kabar baik kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Kristus dan juga diselamatkan. Rencana ibadah besok sore, sekaligus juga perjamuan kasih, biarlah Tuhan yang akan berkati, sertai, cukupkan semuanya, terlebih gerakkan jemaat semua untuk hadir, beribadah sekaligus berfellowship bersama. Terlebih juga Tuhan hari Minggu, di mana kami akan menutup rangkaian KKR 10 hari memperingati Pentakosta. Tuhan sudah berikan ruangan yang lebih besar. Kami tidak tahu maksud Tuhan, tapi yang jelas kami mau bersama-sama berjuang, bergerak, supaya kami boleh membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sebagai panen jiwa-jiwa, sehingga kami boleh mempraktekkan apa yang sudah kami terima selama 8 hari ini, untuk kami mewartakan kabar baik dan membawa orang-orang untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada kegerakan rohani terjadi hari Minggu besok. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan, dimampukan untuk boleh melihat kalau kami mau bekerja, kami mau mewartakan kabar baik, ternyata kami pun bisa menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua jemaat dimampukan oleh Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat, dan kembalikan kami pada kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia damai sejahteranya. Terimalah berkat-berkat daripada Allah, cinta kasih, kasih sayang, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan-jalan roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan berjumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Amin.